Sekarang waktunya vampir untuk makan. Dia menarik rantainya. Benar-benar sangat kejam. Lalu, menjulurkan lidahnya yang sangat panjang. Dan menghisap darah pria ini. Sangat menjijikkan. Setelah kenyang, kini saatnya untuk berubah. Pertama, dia memasang hidung palsu. Dia memasangnya menggunakan lem yang kuat. Lalu, memakai kulit palsu. Untuk menutupi lehernya. Lanjut, memasang rambut palsu. Kini penampilannya sudah terlihat sedikit rapi. Lalu, gigi palsu. Karena gigi aslinya terlalu runcing. Kemudian, memakai riasan tipis yang sesuai. Dan memakai kontak lensa. Kini dia sudah terlihat seperti manusia pada umumnya. Makhluk ini bernama Thomas. Usianya sudah mencapai 100 tahun. Ketika Perang Dunia Kedua, dia menjadi tentara berpangkat perwira. Dia juga menyuruh bawahannya untuk membuat peti matinya. Tapi, dia berkata kepada anak buahnya kalau peti itu bukan untuknya. Peti itu dia buat untuk makhluk yang besar ini. Dialah yang merubah Thomas menjadi vampir. Dia rela untuk berubah menjadi vampir. Dan menjadi pengikutnya, agar dapat hidup dengan abadi. Beberapa tahun kemudian, dengan relasinya yang dia punya, dia berhasil membawa peti itu ke Amerika Serikat. Dan bersiap untuk melakukan sebuah konspirasi yang besar. Lalu, Thomas pergi menemui Bagus. Dia meminta Bagus untuk membantunya. Tapi Bagus menolak, dan berniat membunuh Thomas. Pertama, dia mencoba untuk memukulnya. Beraninya kamu memukul wajahku. Lalu, Bagus memukul perut Thomas bertubi-tubi. Thomas tidak merasakan apapun. Dia meraih tangan Bagus. Dan mendorongnya ke tembok. Lalu, Pandu yang melihat hal itu. Langsung menembakkan pistolnya ke arah Thomas. Tapi, Thomas sangat cepat. Dia menghindari peluru itu. Dan sudah berada di samping Pandu. Setelah itu dia kembali ke Bagus. Dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan rencananya. Akhirnya, dia menurutinya. Bagus memiliki misi untuk membuang mayat ini ke sungai. Dia dibantu oleh Pandu dan Jody. Mereka bertiga mengangkatnya dengan hati-hati. Tapi, Pandu sangat penasaran mayat siapa itu. Jadi, dia membuka kantongnya. Dan mereka sangat terkejut karena ada lidah yang keluar dari dalam kantong itu. Astaga, ini bukan mayat manusia. Akhirnya, Jody memasukkan lidah itu kembali ke dalam. Dan mereka dengan cepat membuangnya ke sungai. Sementara itu, hari ini jalanan sangat ramai. Dan menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Ditambah ada gerhana matahari. Jadi, langit terlihat gelap. Tiba-tiba ada seseorang yang berjalan dengan terhuyung-huyung. Dan ada bekas darah di bajunya. Pria itu juga terlihat mencurigakan. Detektif yang melihatnya langsung menodongkan pistolnya. Pria itu dengan segera menjulurkan lidahnya. Detektif lainnya pun keluar dari mobil. Pria ini lalu melarikan diri. Dan kebetulan bertemu dengan Bagus dan Pandu. Bagus segera memukul pria itu. Dan ketika memukulnya ada cairan yang keluar dari kepalanya. Ternyata cairan itu berisi cacing. Dan tidak sengaja menempel di tangan Bagus. Tiba-tiba petugas polisi datang menangkap mereka. Keduanya tidak sempat untuk melawan. Di lain sisi, pemburu vampir Aba tiba di sarang vampir. Tapi, perhitungannya kali ini salah. Ada banyak vampir di sana, dia ingin mengurungkan niatnya. Tapi, ada vampir lain yang menyadari kehadirannya. Ketika Aba membunuh vampir itu, vampir yang lain mengetahuinya. Dan tiba-tiba dada Aba terasa sakit. Aba perlahan melangkah mundur hendak melarikan diri. Dia juga tidak sengaja menjatuhkan obatnya. Ketika dia berjalan mundur, di belakang ada vampir lain. Aba langsung menembaknya. Dan ketika hendak melarikan diri, vampir itu memegang kaki Aba. Aba bergegas naik ke atas. Vampir itu hendak menyusulnya, tapi mereka takut dengan matahari. Aba menyalakan kompor. Dan menyalakan gas. Dia hendak membakar rumah itu. Karena sudah banyak yang menjadi vampir. Lalu, ketika malam hari, Aba kembali berburu vampir. Namun, di jalan dia diserang oleh vampir. Aba tidak bisa melawan. Dan vampir itu menyeret Aba mendekat ke arahnya.